Jadi sinetron ini garis besarnya menceritakan tentang seorang wanita bernama Adisti yang diperankan oleh Angela Jilsha. Jadi dia itu adalah sesosok perempuan yang sangat gigih dan sangat mandiri untuk bisa menghidupi keluarganya. Padahal keluarganya, ibunya adalah seorang wanita malam. Bahkan bahkan Adisti ini mau dijual sama ibunya sendiri karena untuk urusan ekonomi. Nah dari situ adalah timbul konflik dan lain, dan Adisti ini sebenarnya tuh bekerja di perusahaannya saya, yaitu Pasha. Pasha itu diperankan oleh saya. Pasha ini adalah sepupunya Reno. Reno ini diperankan oleh Randy John. Terus di kantor itu terjadilah konflik-konflik dan timbullah percintaan, benih-benih cinta antara Reno, Pasha, dan Adisti. Begitu ceritanya. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau lihat panjang, nonton nih. Nonton aja. Setiap malam, ya jam 19.45 di RCTI. Betul. Mungkin alasan ketika pertama kali ditawarkan sinetron itu dengan jalan ceritanya dijelaskan, yang terbesit pertama kali apa sih? Randy? Kalau saya ngelihat jalan ceritanya ini agak sedikit berbeda dari sinetron yang pernah saya jalani sebelumnya. Ceritanya menarik, terus banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di dalam sinetron ini. Iya. Terus udah gitu karakternya sendiri yang saya peranin itu agak sedikit berbeda dari karakter yang saya mainkan sebelumnya. Mungkin itu alasan saya kenapa mau ngambil sinetron cinta. Dia selalu kayak gitu tuh. Kita udah syuting 25 hari, dia masih lupa judulnya apa. Karena hampir mirip sama judul Lo kebanyakan sinetron. Cinta Berakhir Bahagia. Itu alasan saya kenapa mau ngambil sinetron di Cinta Berakhir Bahagia. Kalau aku sendiri pertama aku ditawarin ini tuh, jadi awalnya tuh manajer aku menawarkan 2 pekerjaan maksudnya di bulan yang sama. Terus tiba-tiba jadi ada dua job, ada sinetron yang ini dan ada 1 film. Tiba-tiba film itu diundur-undur terus gitu loh. Jadi kayak aku tadinya ngambil film, nah tiba-tiba diundur lagi kan jadinya nggak sabaran ya, pengen kerja, namanya juga cari uang buat beli susu ya saya ya, beli perlengkapan bayi pokoknya. Jadi saya ambil yang pastis-pastis saja. Jadi saya ngambil sinetron, nah habis itu ke kantor aku dikasih judulnya apa, terus dikasih ceritanya apa. Terus langsung kayak seru banget, ceritanya bagus juga ya gitu, kayak beda gitu, lumayan challenging juga karena aku di sini menjadi bukan diri aku 150.000 775.000 derajat berbeda gitu. Daripada ya aku seperti ini gitu kan. Nah, tapi di sinetron ini aku harus aku harus berubah menjadi Randy John. Jadi kayak aku tuh kayak nyari-nyari apa nih, harus kayak gimana nih. Jadi setiap hari tuh yang aku cari dari karakter aku adalah aku ngeliatin Randy John. Dia tuh nggak pernah ngomong tau seharian. Pernah. Ini kayak enggak ada jamnya. Lu tuh ada jamnya kan, Ren? Dari jam 8 sampai jam 8 malam dia diem. Dari jam 8 malam sampai jam 12 malam dia nyanyi. Gua ngomong juga pas dialog. Oh iya. Ya dia ngomongnya pas dialog doang. Ya jadi gua ngambil karakter Pasha tuh dari Randy karena Pasha itu orangnya kalem, terus orangnya judes, jutek, tegas. Itu Randy John. Gua ngambil dari Randy John. Happy banget sih, senang banget diberikan kesempatan dan diberikan kesempatan untuk memainkan karakter Pasha ini karena challenging buat aku. Karena ini sinetron pertama aku juga, jadi aku happy banget. Kita udah kenal dari 2015. 15 ya? Ya, 2015 kita udah kenal lama. Jadi kayak udah tahu Randy John Diem juga bodo amat udah kenal lama ini gitu. Kalau sama Adisti kita baru kenal semua. Jadi jujur kita baru kenal semua itu ya baru kenal ya. Lu cuma kenal sama gue kan di sini. Iya, ya? betul. Iya. Jadi semuanya tuh kita baru kenal kecuali sama Randy, dan Randy sama gue. Ya udah gampang banget ternyata, semuanya baik-baik sekali. Asik semuanya, dan kita nyambung semuanya. Cara ngobrolnya juga sama, meskipun Randy jarang ngomong tapi sekalinya ngomong lucu gitu. Terus semuanya nggak ada yang mempunyai tebing-tebing tinggi untuk nggak bisa dilewatin gitu. Maksudnya kayak mereka saling membuka satu sama lain. Kalau misalnya mau tag juga kita sharing dulu, Ren kalau kayak gini enak nggak sih Ren gitu. Atau sama Adisti, atau sama Angel, kalau misalnya aku kayak gini, kamu kayak gitu boleh nggak gitu. Terus katanya ya kita sharing lah, pokoknya sharing untuk memberikan yang terbaik untuk sinetron ini. Betul. Gitu. Nah, tadi kan Bapak sudah ngomong karakternya begini dan challenge-nya begini. Kalau Mbak Randy sendiri bagaimana karakternya di sini?
Kalau Reno ini sendiri karakternya itu apa ya, sebenarnya penuh dengan misteri karena Iya. ada cerita kelam di balik hidupnya Reno ini yang masih belum bisa terpecahkan. Iya. Nah, kalau penasaran nonton Nangis aja. sih sebenarnya kalau Reno Iya. tuh. Wah. Dan untuk karakter Ini sepupu gua tuh luar biasa sih. Gila, keren. dan untuk karakternya sendiri Reno ini apa ya? Udah seperti abangnya si Pasha sih. Iya, Maksudnya, iya. kadang- Karena kita sepupuan kan, dan Reno tuh beda 3 tahun sama Pasha. karena di sisi lain si Pasha ini masih ada ego yang sangat tinggi yang harus Reno tundukkan. Jadi di sisi lain Reno ini harus menunjukkan sifat tegasnya ke Pasha, dan di sisi lain juga dia menyimpan perasaan yang sama Sama dengan- Pasha. bukan sama Pasha, sama perempuan yang disukai Pasha. Benar. Gitu. Jadi Tapi di satu sisi juga si Reno tuh nggak enak karena Iya. Pasha lebih tinggi derajatnya daripada iya. Reno. Jadi si Reno ini banyak mengalahnya sih buat Iya, 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 dari kecil. Wah, sedih sih. gitu sih Kak. Heeh. Nah, challenge-nya apa bang? Kayak kalau misalnya misteri kan agak diem atau pokoknya auranya tuh misteri gitu. Ada kesulitannya nggak sih untuk itu? Berhubung sejauh ini Masih sama sih sama Randy, sumpah. Randy juga penuh misteri beneran. Iya. Masih sama. Randy tuh juga penuh misteri, tiba-tiba diem, tiba-tiba nggak nyanyi, tiba-tiba dia joget, tiba-tiba dia nyanyi, tiba-tiba diem lagi. paling ini sih kalau si Reno ini sendiri di cerita Cinta Berakhir Bahagia ini lebih apa ya? Harus Lebih dewasa. Ya, itu lebih dewasa, iya. Benar. Terus sejauh ini masih baik sih, ya masih protagonis lah dilihatnya. Karena di sebelumnya kan suka banyak di judul sebelumnya tuh Antagonis suka ya? berubah-berubah gitu kan. Oh. Prota tiba-tiba jadi jahat, tiba-tiba jadi baik gitu-gitu sih. Udah gitu pembawaannya, wibawanya tuh harus benar-benar apa ya? Ya ditunjukkan dan dimaksimalkan lah di sini. Pendalaman karakternya kayak terus kan tadi ngomongnya lihatnya dari Kak Randy gitu. Iya, itu benar. Kayak Chris ya. Enggak, sumpah. Reno, wah kalau Dia kan kalau di depan keluarganya kan kayak beribawa gitu. Nah, di depan istrinya tuh kayak enggak. gue suka ngeliat story ini laki banget sih Chris. Enggak anjir. Enggak anjir. Luar biasa. Sumpah enggak. Enggak sih. Enggak. Paling gitu aja sih, maksudnya belajar dari ini aja sih, belajar dari ketika kita ada di lokasi aja, maksudnya belajar sambil bekerja aja, gitu aja sih. Kalaupun kita melenceng, karena aku pernah melenceng. Jadi kita tuh udah ganti kali berapa draft ya. Kita udah berapa kali revisi retake, revisi sampai 3 kali kalau nggak salah. Karena kita harus ngulang episode 1, 2, 3. Sebenarnya kita udah bikin, tapi kita harus ngulang semuanya gara-gara gue melenceng daripada karakter gue yang gue mainkan. Jadi ya itu, kita tetap nggak bisa keluar dari karakter meskipun kita udah mencoba untuk misalnya pengen kayak gini gitu. Kita nyari-nyari sendiri. Kalau misalnya kata direkturnya atau kata PH-nya masih kayaknya enaknya kayak gini gitu. Ya kita juga nggak apa-apa. Jadi yang penting dilihatnya baik dan mendapatkan hasil yang baik. Betul. Intinya kita ingin memberikan yang terbaik sih untuk di sinetron kali ini. Betul. Oke. Ini kan udah di spill tipis-tipis nih di masing-masing sosmed. Mungkin melihat antusias nanti nih penontonnya seperti apa sih? Atau dari followers kalian? Jujur aku takut sih karena komen-komennya serem. Enggak sih, masih aman lah. Iya, Maksudnya tapi banyak ya lumayan lah aman. Cuman ada juga beberapa komen yang kayak, aduh nanti awas ya Cinlok, awas ya nanti kayak gini, awas lo kalau Cinlok segala macam bla 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 bla. Pokoknya itu yang paling sering yang aku temukan sih. Iya. Iya, kayak tenang aja guys. Insya Allah kita mencari Insya Allah nafkah kita untuk keluarga sih. Kita Jadi- cari nafkah untuk keluarga. Insya Allah berbuah hasil yang baik. Iya. Semoga yang nonton juga suka. Dan Bisa mendidik mati sama sekali. semuanya yang kita sudah bekerja dengan sepenuh hati, mudah-mudahan diterima dengan sepenuh hati juga. betul. Nah ini kan juga akan tayang perdana hari ini gimana nih rasanya sebelum tayang perdana? Lu dulu deh. Gue deg-degan banget sih. Jujur gue deg-degan banget. Deg-deg aja parah. Sampai gue ngomong mulu sama Randy, dan gue deg-degan. Kelihatan dari pagi sih dia suka nggak konsen baca skenario, suka Iya, salah Ribet terus. jadinya, kan? Salah terus. Karena deg-degannya itu dia. Iya, sama Angel juga gue selalu kayak ngomong, Jel aku deg-degan deh, sumpah aku nggak tahu harus gimana. Aku deg-degan banget ini. Gimana besok tayang dari kemarin tuh? gimana hasilnya gitu. Gimana hasilnya, gimana besok tayang, apakah disukain sama seluruh yang nonton. Karena ini kan pertama buat aku, jadi kayak aduh gimana, aku juga banyak belajar juga dari Randy. Ren, ini gimana caranya kayak gini, diajarin sama Randy. Nggak ada ya. Lu ajarin Randy, lu jangan ngurang-ngurangin Iya, kebaikan iya, lu deh, iya. gua ngebagus-bagusin lu. Karena kan sharing is caring. Hmm. Sharing is caring. Ya kayak gitu. Jadi Gitu ya sih. udahlah, tapi campur aduk sih, antara deg-degan, seneng, tungguin. excited, Iya. iya bener itu sih, karena jadi ya udahlah, nggak sabar pengen nonton hari ini. Betul. Gitu. Oh iya juga kemarin sempat
ke Jogja nih. Nah, Untuk promo gitu, nah gimana, boleh diceritakan nggak sih? Itu kebetulan si Chris sih. ya gimana Ren, silakan. Kan lo yang pergi Oh, ke iya. sana. Jadi kemarin di Jogja promonya seru banget, meskipun kita belum tayang, tapi antusiasnya lumayan. Orang-orang udah pada nungguin juga sinetron ini tayang, karena memang orang-orang kebanyakan katanya udah bosen sama cerita-cerita yang udah ada, pengen cerita yang baru, pengen cerita yang lebih fresh, cerita yang lebih tastis-tastis gitu. Maksudnya mereka tuh ada yang ngomong kayak cerita sinetronnya jangan berlelet-lelet ya, kayak berulang-ulang gitu, kayak konfliknya itu aja, terus nggak ada konflik baru. Dan aku selalu menjelaskan kalau misalnya sinetron ini pasti beda sama sinetron yang lainnya, karena di konflik yang di sini tuh setiap ada konflik pasti langsung tas langsung jadi. Terus jadi nggak akan bosan juga setelah konfliknya habis, kita akan ada konflik baru yang lebih seru-serunya lagi. Jadi jangan khawatir guys, sinetron kita berbeda. Kalian bakal ketemu plot twist keren yang bikin kalian, hah kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih. Boleh Bang, promo. Satu, dua, tiga. Pemirsa aja atau gimana? Satu, dua, tiga. Oke, pemirsa, jangan lupa saksikan Cinta Berakhir Bahagia pukul 19.45 setiap hari hanya di RCTI. RCTI. Audio Jungle.